Sopir itu tidak sekadar mengantar. Dia menyimpan rahasia yang bisa membalikkan segalanya. CEO cantik itu menyesal telah memecat pria yang selama ini diam dan setia. Tapi saat tahu siapa dia sebenarnya, hatinya luluh. Kira-kira kamu kalau jadi CEO ini, bakal tetap memecat dia nggak? Tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi baru menyapu kota. Di balik gedung-gedung menjulang Jakarta Selatan, satu nama berdiri megah di antara sorotan papan neon, Prameswari Group, perusahaan fashion lokal yang tengah menggurita hingga ke pasar Asia. Tapi bukan hanya bisnisnya yang menarik perhatian publik. Sosok yang duduk di kursi paling tinggi perusahaan itu lebih sering jadi bahan pembicaraan. Alia Prameswari, 29 tahun. CEO termuda di antara 10 besar perusahaan fashion terbesar di Indonesia. Namanya harum. Wajahnya sering terpampang di majalah bisnis dan talk show prime time. Namun, semua sepakat akan satu hal. Alia dingin, tak tersentuh, dan terlalu rasional untuk ukurannya sebagai manusia. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balik ketegasan tatapannya. Tapi bagi orang-orang terdekat, terutama mereka yang pernah mencoba menyentuh sisi personalnya, Alia adalah tembok baja yang bahkan sinar matahari pun sulit menembus. Pagi itu, seperti biasa, Alia sudah duduk di ruang rapat sejak pukul 7.15. Padahal meeting baru akan dimulai pukul 8. Ia tidak pernah datang terlambat, tidak pernah menunda keputusan, dan tidak pernah membiarkan emosi menjadi bagian dari strateginya. Semua bergerak dalam hitungan presisi, sebagaimana hidupnya yang sejak usia 20 tahun sudah dipenuhi rapat, tanggung jawab, dan tekanan warisan bisnis dari ayahnya. Pagi itu pula, mata Alia menatap keluar jendela. Jalanan di bawah sana padat. Namun matanya tak benar-benar melihat. Di tangannya, ada berkas laporan kerugian cabang Surabaya. Tapi pikirannya terbang pada mimpi semalam. Dalam mimpi itu, ayahnya duduk di balkon rumah lama mereka. Tersenyum, mengajak bicara. Tapi suara pria itu tak terdengar. Hanya gerakan bibir lalu sosok pria lain datang. Pria yang berdiri di belakang ayahnya. Wajahnya tertutup kabut. Tapi anehnya, Alia merasa aman. Seketika ia membuka mata dan mendapati kenyataan. Ayahnya telah tiada sejak 2 tahun lalu. Dunia tidak memberinya waktu untuk berduka. Sehari setelah pemakaman, ia langsung harus menghadiri rapat pemegang saham. Semua mata memandangnya bukan sebagai anak yang kehilangan, melainkan pemilik baru kendali perusahaan. Sejak hari itu, Alia tak pernah menangis lagi. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Maaf, Bu Alia. Sopirnya sudah menunggu di lobi bawah," ujar sekretaris pribadi sambil menunduk. Alia hanya mengangguk tanpa menoleh. Dia tahu maksud kalimat itu bukan sekadar pemberitahuan. Sudah jadi kebiasaan Raka, sopirnya selama 3 tahun, datang 15 menit lebih awal. Bahkan di hari hujan atau ketika banjir mengepung kota, Raka selalu tepat waktu. Seperti arloji yang tak pernah rusak. Tapi belakangan, Alia mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal. Raka terlalu tenang. Terlalu tahu banyak hal tanpa diberitahu. Tahu jadwal meeting meskipun tidak diberi catatan. Tahu saat Alia sedang tidak enak badan hanya dari sorot mata. Tahu kapan harus menyetel lagu klasik atau diam dalam perjalanan. Bukan ketidaknyamanan yang membuat Alia curiga. Tapi, rasa ingin tahu yang justru membuatnya kesal. Ia tidak suka dikendalikan. Bahkan ketika itu dalam bentuk perhatian yang halus. Dan Raka, pria itu terlalu mengerti. Katanya sopir hanya perlu menyetir. Gumam Alia sambil bangkit dari kursinya. Di dalam lift, bayangan dirinya memantul di dinding logam. Blazer putih gading, rambut disanggul rapi, sepatu hak tinggi mengilap. Tak ada yang salah. Tapi di dalam, dadanya berat. Seolah ada yang bergeser. Sesuatu yang tak ia pahami. Raka sudah berdiri di dekat mobil hitam, membuka pintu dengan posisi yang sama seperti 3 tahun terakhir. Selalu begitu. Sopan, tenang,
dan nyaris tak pernah berbicara kecuali ditanya. Alia duduk tanpa suara. "Selamat pagi, Bu Alia." Suara Raka terdengar dari balik kaca depan. Ia tak menjawab, hanya menatap keluar. Hening menggantung sepanjang perjalanan. Tapi batinnya gaduh. "Kenapa kamu tahu terlalu banyak tentang aku, Raka? Kenapa kamu tidak pernah menatap aku lebih dari 3 detik? Kenapa kamu datang dalam mimpi yang sama dengan ayah?" Mobil meluncur perlahan di jalan protokol. Radio menyala, menyuarakan berita pagi tentang bursa saham dan inflasi. Tapi yang menggema di kepala Alia hanyalah satu hal. Siapa sebenarnya pria di balik kemudi itu? Rasa penasaran tak seharusnya menjadi bagian dari dirinya. Tapi untuk kali pertama, Alia merasakannya, dan ia benci perasaan itu. Tanpa sadar, jarinya menggenggam erat tas kerja di pangkuan. Sesuatu sedang berubah, tapi ia belum tahu apa. Yang jelas, pagi ini terasa berbeda. Ada emosi yang ia tekan bertahun-tahun, kini muncul ke permukaan. Ketika mobil berhenti di depan kantor pusat, Raka membuka pintu seperti biasa. Tapi kali ini, Alia menatap mata pria itu sejenak sebelum turun. Mata yang jernih, teduh, dan menyimpan sesuatu. Dan di detik itu juga, hatinya berbisik, "Aku harus tahu sebelum semuanya terlambat." Pintu mobil ditutup perlahan oleh tangan Raka. Gerakannya pelan, sopan, nyaris tak bersuara. Seperti biasanya. Seperti selama 3 tahun terakhir. Tapi hari itu, ada sesuatu dalam mata Alia saat ia melangkah masuk lobi kantor. Sebuah getar halus yang belum sempat ia pahami, tapi cukup kuat untuk menanamkan tanda tanya yang tumbuh dengan cepat dalam pikirannya. Setelah menyelesaikan 2 rapat intens dan 1 conference call dengan investor Jepang, Alia kembali turun ke lantai bawah, hendak berpindah ke lokasi meeting berikutnya. Ia kembali melihat Raka berdiri tak jauh dari pintu, membenarkan dasi kecil yang menjadi bagian dari seragam harian sopir perusahaan. Namun, hari ini Alia tak langsung masuk ke mobil. Ia menatap Raka sebentar. Ada jeda. "Hening, sejak kapan kamu kerja di sini?" tanyanya, mendadak. Raka tampak sedikit terkejut, tapi tak menunjukkan itu di wajahnya. Ia menunduk hormat. "Sudah 3 tahun, Bu Alia. Mulai sejak sebelum ibu resmi menjabat." Jawabnya datar, seolah itu data biasa. Alia mengangguk pelan, tapi dalam benaknya, suara itu menggema. Sebelum ia menjabat, ia bahkan tidak sadar kapan tepatnya Raka mulai ada. Seolah pria itu sudah menjadi bagian dari sistem, seperti mobil itu sendiri. Selalu ada, selalu siap, tapi tak pernah diperhatikan lebih dari sekadar fungsinya. Perjalanan mereka kali ini menuju gedung afiliasi anak perusahaan di Kemang. Sepanjang jalan, Alia diam, namun matanya sesekali menatap kaca belakang, mencuri pandang pada pantulan wajah Raka. Pria itu tak banyak bicara, selalu fokus pada jalan. Tapi Alia bisa menangkap bahwa Raka bukan sopir biasa. Raka tahu kapan harus pelan saat lewat polisi tidur. Ia hafal jalan tikus untuk menghindari macet. Bahkan tahu kapan harus menyalakan AC dengan suhu paling nyaman untuk Alia, tanpa bertanya. Semua berjalan seperti kebiasaan yang dipelajari, tapi Alia merasa itu lebih dari sekadar kebiasaan. Itu pengamatan. Dan disitulah keganjilan muncul. Alia sendiri tak pernah mengizinkan siapapun masuk ke ruang pribadinya. Tapi Raka, entah bagaimana, selalu tahu batasan, tapi juga tahu kapan harus melanggar batas itu dengan cara yang tidak terasa mengganggu. Seperti saat ia pernah jatuh pingsan di dalam mobil 2 tahun lalu karena tekanan darah rendah. Saat ia sadar, sudah berada di rumah sakit. Tanpa keramaian, tanpa wartawan, tanpa satupun karyawan tahu. Hanya Raka yang tahu, dan pria itu merahasiakannya seakan kejadian itu tidak pernah terjadi. Sore itu, saat pulang, Alia memberanikan diri melanggar kebiasaannya sendiri. "Kamu sudah menikah, Raka?" Pertanyaan itu keluar seperti peluru tanpa suara. Dan Raka, yang sedang memutar setir di tikungan, hanya tersenyum tipis. "Belum, Bu." Hanya itu percakapannya. Tapi Alia tahu ia sedang membuka pintu kecil yang selama ini terkunci rapat.
Ia tidak sedang menggoda, tidak sedang mencoba merayu. Ia hanya ingin tahu siapa pria ini, yang tiap hari ada di sisinya, tapi terasa seperti bayangan yang hanya tampak sepintas lalu. Sesampainya di apartemennya malam itu, Alia duduk di ruang tengah sambil memegang gelas anggur yang bahkan tak sempat ia teguk. Matanya menerawang ke langit malam yang terlihat dari jendela tinggi. Tangannya memainkan ponsel, membuka kontak bernama Raka, driver. Ia tak pernah menghubungi nomor itu, meski sudah 3 tahun ada. Tapi malam itu, ia hanya menatapnya, seperti mencoba mencari tahu, apakah jika ia mengirim satu pesan, pria itu akan membalas dengan jawaban sopan seperti biasa, atau justru dengan sesuatu yang lebih pribadi? Namun sebelum ia sempat menyentuh tombol kirim, ada panggilan masuk. Dari sekretarisnya. Ibu Alia, maaf mengganggu. Saya tadi ingin menanyakan sesuatu. Mobil kantor ibu yang dipakai hari ini, kenapa tidak dikembalikan ke garasi seperti biasa? Alia mengerutkan dahi. Maksudmu? Biasanya Pak Raka langsung kembali ke pos. Tapi tadi katanya mau memarkir di tempat lain. Dia juga menolak dikawal satpam seperti biasa. Katanya, ada urusan pribadi. Ibu tahu, ya? Alia menelan ludah. Ia tidak tahu. Dan Raka belum pernah bertindak seperti itu selama ini. Setelah menutup telepon, ia kembali memandangi ponsel. Kali ini bukan hanya rasa penasaran yang menggelitik pikirannya, tapi sesuatu yang lebih, seperti cemburu yang tak punya nama. Ada yang tak biasa dari Raka hari ini. Dan Alia sadar, semakin ia mengamatinya, semakin ia merasa bahwa selama ini, dirinya lah yang sedang diam-diam diamati. Dilindungi, dipahami. Tapi untuk apa? Dan sampai kapan? Malam itu, ia berdiri lama di depan kaca besar apartemennya. Jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena pekerjaan. Bukan karena tekanan bisnis. Tapi karena satu pria biasa yang selama ini berdiri di balik kemudi. Ternyata tidak pernah benar-benar biasa. Hatinya berbisik pelan. Seperti angin yang menyelinap dari celah jendela. Aku ingin tahu siapa dia sebelum dia menghilang. Hujan mengguyur kota sejak sore. Bukan hujan deras, tapi rintik yang konstan, menyelinap di antara gedung-gedung, membasahi jalan-jalan protokol yang mulai padat oleh lampu merah dan suara klakson. Dari balik kaca mobil, Alia menatap keluar tanpa benar-benar melihat. Hari itu panjang, penuh rapat, tekanan, dan satu pertanyaan yang terus berputar dalam pikirannya. Apa yang Raka sembunyikan? Rasa penasaran bukan lagi sekadar rasa. Ia tumbuh menjadi gangguan. Membayangi Alia di tiap jeda. Menyusup di antara pikirannya yang biasanya penuh perhitungan. Tapi hari itu, pikirannya tak sepenuhnya di ruang kerja. Ada bayang-bayang diam yang menempati sudut hatinya. Menolak diabaikan. Mobil berhenti di basement kantor lebih lambat dari biasanya. Tidak ada suara dari depan. Tak ada ucapan, sudah sampai. Seperti biasa. Hanya mesin mobil yang mati perlahan. Alia menunggu. Tapi tak ada gerakan dari Raka. Ia akhirnya membuka pintu sendiri. Melangkah cepat ke lift. Dan tanpa menoleh berkata, besok jam 7 pagi. Jangan terlambat. Namun belum sempat lift tertutup. Ia mendengar suara Raka. Bu Alia, kalau boleh saya izin pulang lebih malam hari ini. Langkah Alia terhenti. Ia menatap ke arahnya. Untuk apa? Saya ada, perlu. Jawab Raka tanpa menatap langsung. Kening Alia mengerut. Urusan pribadi. Iya. Di luar jam kerja? Suaranya naik setengah oktav. Bukan marah, tapi terkejut. Raka mengangguk. Hanya 1 atau 2 jam. Tidak akan mengganggu jadwal ibu. Pintu lift kembali tertutup. Alia menahan nafas. Merasa seperti ditinggalkan. Entah kenapa, hatinya tak tenang. Malamnya, saat semua karyawan telah pulang, Alia kembali ke kantor. Ia hendak mengambil dokumen pribadi yang tertinggal di ruangannya. Namun ketika melintasi lantai parkir basement, matanya menangkap bayangan seseorang masuk ke dalam ruang server kantor. Ruang itu seharusnya terkunci. Tak semua karyawan memiliki akses.
Tapi pintunya terbuka setengah. Alia melangkah mendekat, dan detik berikutnya, ia melihat Raka. Pria itu berdiri di depan monitor, membalik beberapa berkas yang tertumpuk, menyalakan layar komputer dengan cepat lalu mematikannya kembali. Semua dilakukan dalam diam. Raka tanpa hati-hati, tapi tidak gugup. Gerakannya terlalu terlatih. Jantung Alia berdetak tak karuan. Ada amarah. Tapi lebih dari itu, pengkhianatan. Raka. Suaranya tajam. Pria itu terdiam. Lalu perlahan menoleh. Ibu Alia. Jawabnya singkat. Kau ngapain di sini? Saya hanya ingin mengambil sesuatu yang saya titipkan dulu. Di ruang ini. Katanya tenang. Titip apa? Alia maju 2 langkah. Ini ruang server perusahaan, bukan tempat penitipan. Raka tidak menjawab langsung. Matanya jernih, namun tak memberikan penjelasan lebih. Alia mendekat. Kini nadanya menggigil oleh emosi yang selama ini ia tekan. Selama ini kamu berpura-pura jadi sopir setia. Tapi diam-diam menyusup ke ruang internal perusahaan? Kamu tahu berapa banyak informasi sensitif yang ada di sini? Raka masih diam. Aku percaya kamu. Lebih dari karyawan manapun. Dan kamu malah. Saya tidak mengambil apapun, potong Raka pelan. Dan saya tidak berniat menyakiti ibu atau perusahaan ini. Tapi kamu bohong. Saya hanya belum cerita. Dan itu cukup bagiku. Alia menatap Raka lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar disakiti bukan oleh orang luar, tapi oleh orang yang dia biarkan mendekat. Orang yang bahkan tidak pernah duduk di ruangan rapat, tapi berhasil masuk ke ruang paling pribadi, hatinya. Besok kamu tidak usah datang lagi. Ucapnya akhirnya. Suaranya dingin, tapi matanya panas. Raka tampak seperti hendak mengatakan sesuatu. Tapi ia tahu tidak akan berguna. Ia hanya menunduk, lalu berjalan melewati Alia tanpa satu kata pun. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa seperti menjauhkan sesuatu yang tak akan bisa kembali lagi. Setelah pintu tertutup, Alia berdiri sendirian di ruangan kosong. Jantungnya masih berdetak kencang. Tangannya mengepal, tapi bukan karena marah. Karena sesungguhnya, ia ingin Raka menjelaskan. Ia ingin Raka berkata, aku melakukan ini karena alasan besar. Ia ingin mendengar sesuatu yang bisa meredakan gelombang kecewa itu. Tapi pria itu memilih diam. Dan di keheningan itulah, keputusan dibuat. Dan begitulah, dalam hitungan detik, seorang pria yang telah 3 tahun berada dalam hidupnya, dipecat, dihapus, tanpa penjelasan, tanpa perlawanan, tanpa perpisahan yang layak. Yang tersisa hanyalah suara hujan di luar jendela, dan wanita di dalam ruangan itu, yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Meski di dalam dadanya, ia tak yakin sepenuhnya. Esok paginya, kota masih diselimuti mendung ketika Alia membuka pintu apartemennya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seolah membawa sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak akan kembali seperti sebelumnya. Di lobi bawah, mobil perusahaan sudah menunggu, tapi bukan Raka yang berdiri di sampingnya. Pria muda bertubuh tegap dengan seragam rapi, berdiri terlalu tegak, terlalu kaku. Bukan Raka. Bukan pria yang tahu arah tanpa diberi petunjuk, tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus menyalakan musik instrumental saat Alia membutuhkan keheningan. Alia hanya menatapnya singkat. Pria itu buru-buru membuka pintu mobil dan tersenyum ragu. Selamat pagi, Bu Alia. Saya. Jangan banyak bicara, potongnya, masuk ke kursi belakang tanpa menoleh. Mobil berjalan, tapi terasa tidak berjalan. Ban tetap menyentuh aspal, mesin tetap menyala, tapi jiwanya seperti tertinggal di hari sebelumnya. Di malam terakhir saat ia memecat seseorang yang, entah sejak kapan, menjadi bagian dari denyut hidupnya. Sepanjang perjalanan, detil-detil kecil yang dulu tak pernah ia sadari kini terasa mencolok. Jok belakang terasa lebih keras. Mungkin karena Raka biasanya menyelipkan bantal tipis tanpa diminta. Musik yang diputar dari radio terdengar mengganggu, tidak sesuai mood.
Dan sopir baru tampak gugup setiap kali harus memilih jalur. Alia ingin mengabaikan semua itu. Tapi hatinya menolak. Sampai di kantor, ia masuk ruangannya lebih cepat dari biasanya. Ia ingin mengalihkan pikirannya ke tumpukan dokumen, grafik penjualan, dan daftar investor. Tapi setiap kali mencoba fokus, satu nama itu kembali menghantui, Raka. Ia membuka email. Layar menyala. Tapi tanpa sadar, tangannya mengetikkan kata kunci, Raka Nugraha. Tak ada hasil. Tidak ada jejak. Bahkan di sistem kepegawaian, data pria itu sudah dihapus sejak tadi pagi oleh bagian HR sesuai perintahnya. Alia menyandarkan tubuh di kursi kerja, menatap ke langit-langit seakan mencari penjelasan. Tapi yang ia temukan justru kenangan-kenangan kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Bagaimana Raka selalu memegang pintu lift saat ia turun dengan terburu-buru. Bagaimana pria itu tak pernah mengambil jalan yang membuatnya terpapar sinar matahari langsung, karena tahu Alia mudah migrain. Bagaimana air mineral yang disediakan selalu hangat, bukan dingin. Karena Raka hafal, Alia tidak pernah suka air dingin di pagi hari. Semua itu terasa sepele, sampai semuanya hilang. Dan kini, ketidakhadiran Raka adalah kehadiran paling nyaring dalam hidupnya. Hari berjalan lambat. Waktu terasa menguap begitu saja, meninggalkan Alia dalam kekosongan yang tidak bisa diisi oleh grafik atau target. Di sore hari, saat meeting internal selesai, salah satu kepala divisi berkata sambil tertawa ringan, "Bu Alia, biasanya ibu sudah langsung naik mobil ya? Tumben tadi saya lihat ibu jalan sendiri ke basement." Alia hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mendadak runtuh. Selama ini, bahkan jalan kakinya pun dijaga. Bukan karena diminta, tapi karena diperhatikan. Malam itu, ia pulang dengan mobil yang sama. Sopir baru itu kembali berusaha mencairkan suasana dengan memutar lagu pop pelan. Tapi semua terdengar bising. Sesampainya di apartemen, Alia tak langsung naik. Ia berdiri lama di bawah gerimis, menatap ke arah bangku taman kecil di dekat lobi. Dulu, setiap ia pulang larut malam, Raka kadang duduk di sana sambil membaca buku saku kecil, atau sekadar memejamkan mata sambil menunggu dirinya selesai kerja. Pernah suatu malam hujan deras, dan mobil terlambat menjemput karena Alia mengganti lokasi rapat dadakan. Saat mobil akhirnya datang, ia menemukan Raka basah kuyup, berdiri tanpa payung, menggigil. "Kenapa nggak berteduh?" tanya Alia kesal waktu itu. "Takut ibu datang lebih dulu. Saya harus kelihatan dari jauh," jawabnya, masih menunduk, menggenggam erat kunci mobil. Alia tak menjawab. Hatinya waktu itu terasa aneh, tapi ia segera mengalihkan pembicaraan, seperti biasa. Seperti kebiasaan buruknya, menolak jujur pada diri sendiri. Dan sekarang, saat hujan mengguyur malam lagi, tak ada siapa-siapa yang berdiri menunggu di sana. Tidak ada sosok yang mengingatkannya bahwa ia bukan hanya CEO, tapi juga manusia yang bisa disayangi dalam diam. Malam makin larut. Di apartemen, Alia membuka laci meja kerjanya. Di sana, terselip sesuatu. Tiket konser piano klasik yang dulu diberikan Raka, tanpa pesan. Hanya selembar tiket dalam amplop putih. Saat itu, Alia tak sempat datang karena rapat mendadak dengan pemegang saham. Tiket itu ia simpan, tapi tak pernah ia pikirkan lagi sampai malam ini. Alia memegang tiket itu lama. Hujan di luar makin deras. Dan entah kenapa, hatinya terasa sangat sepi. Dalam doa malamnya, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Alia menangis sambil menyebut nama seseorang di antara Ishak. Ia tak tahu apakah pantas menyebut nama Raka dalam doanya. Tapi ia menyebutnya juga. Jika ada niat buruk dalam dirinya, tolong tunjukkan. Tapi jika ia membawa kebaikan, meski caranya membingungkan, tolong jangan jauhkan. Ia tahu, hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa kehilangan bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang perempuan yang diam-diam telah berharap pada sosok yang selama ini berdiri di belakang kemudi. Sudah 2 minggu sejak mobil hitam itu tak lagi dikemudikan oleh sosok yang ia kenal.
2 minggu sejak suara pintu dibuka dengan tenang, dan tangan yang selalu sigap menyodorkan payung, tak lagi hadir. Tapi waktu tak berhasil membuat Alia berhenti bertanya. Rasa kecewa belum reda. Namun di balik itu semua, perlahan muncul sesuatu yang lebih tajam, rasa bersalah. Bukan karena keputusan yang ia buat, tapi karena cara ia membuatnya. Tanpa bertanya, tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Pagi itu, suasana kantor lebih sepi dari biasanya. Sebagian staf sedang dinas luar kota. Alia memutuskan untuk tidak dijemput. Ia menyetir sendiri, sebuah hal yang sudah bertahun-tahun tak ia lakukan. Setir terasa kaku di tangannya. Radio tetap menyala seperti biasa, tapi tidak ada yang bisa menggantikan keheningan nyaman yang pernah ia rasakan saat duduk di bangku belakang. Sesampainya di basement, ia memarkir mobil di slot lama, slot yang dulu selalu digunakan saat Raka menyetir untuknya. Tanpa tujuan jelas, Alia membuka pintu bagasi. Mungkin karena dorongan iseng. Mungkin karena ada yang belum selesai. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah map tipis berwarna hitam, tersembunyi di antara lapisan ban cadangan dan lap bersih. Alia mengangkatnya dengan hati-hati. Tidak ada label, tidak ada nama. Tapi saat ia membuka isinya, sebuah surat terlipat rapi keluar dari dalam map. Di amplopnya, hanya satu tulisan tangan sederhana. Untuk Pak Dirga. Alia terdiam. Pak Dirga adalah ayahnya. Nama yang sudah lama tak ia dengar dalam bentuk panggilan langsung. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka lipatan itu pelan, seperti seseorang yang takut menyentuh masa lalu. Tulisan tangan itu jelas. Tegas. Pria. Tulisan Raka. Pak Dirga yang saya hormati. Maaf jika surat ini terdengar lancang. Tapi saya ingin menuliskannya sebelum saya mengakhiri tugas saya di perusahaan ini. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Hanya anak dari sahabat lama Bapak, yang dulu pernah diselamatkan dari kebangkrutan oleh tangan Bapak sendiri. Tapi sejak Bapak menitipkan saya di balik kemudi mobil anak Bapak, saya tahu satu hal. Tugas saya bukan sekadar menyetir. Tugas saya menjaga sesuatu yang lebih berharga, warisan Bapak, dalam wujud seorang perempuan kuat bernama Alia. Saya tahu saya tak pantas berada dekat dengan dunia Bapak. Tapi saya akan bertahan sejauh mungkin, selama saya masih bisa mengawasi dia dari balik kaca depan mobil itu. Jika suatu hari saya pergi, bukan karena saya menyerah, tapi karena saya merasa kehadiran saya bisa menjadi gangguan. Karena saya mulai melihat sesuatu yang tidak boleh saya rasakan. Harapan. Terima kasih, Pak, untuk kepercayaan ini. Eka. Alia tak bisa bernapas sejenak. Surat itu mengguncang semua persepsi yang telah ia bentuk. Bukan hanya karena isi surat itu menyebut ayahnya, tapi karena segala teka-teki yang dulu menggantung. Satu persatu mulai menemukan jawabannya. 3 tahun lalu, sesaat sebelum ayahnya wafat, mereka sempat bertengkar hebat. Alia ingin mengambil alih perusahaan dengan caranya sendiri. Modern, efisien, tanpa keterlibatan orang lama. Tapi sang ayah hanya mengatakan satu kalimat sebelum diam untuk selamanya. Kalau kamu belum bisa percaya orang lain, setidaknya izinkan seseorang yang aku percaya untuk menjagamu, walau kamu tidak tahu. Dan kini, kalimat itu bergema kembali, melalui surat yang tak pernah sampai. Raka adalah orang itu. Tapi kenapa dia tidak pernah mengatakan siapa dirinya? Kenapa memilih menjadi bayangan? Kenapa bertahan dalam posisi terendah? Padahal jelas ia tahu lebih banyak dari sekadar rute jalan. Alia menyandarkan tubuh di kursi kemudi. Dadanya bergemuruh oleh emosi yang tumpang tindih. Marah, terkejut, tersentuh, dan sedih. Ia teringat saat Raka berdiri diam di depan ruang server malam itu. Mungkin bukan dia yang salah. Mungkin itu satu-satunya tempat aman untuk menyimpan sesuatu yang tak sempat diserahkan ke tangan ayahnya. Dan ia telah memutuskan nasib seseorang yang tak bersalah, hanya karena prasangka. Surat itu kembali dilipat. Tapi bagi Alia, isinya sudah terpatri. Tak bisa dihapus. Hari itu, ruang kerjanya terasa sempit. Udara seperti menekan. Ia mengambil ponsel, membuka galeri,
dan mulai mencari-cari foto-foto lama. Beberapa kali wajah Raka muncul di tepi frame, tak pernah di tengah, tapi selalu ada. Seolah hidup memang mengajarkan Alia satu hal. Kadang orang paling penting justru adalah mereka yang berdiri paling diam. Di sore yang hening, Alia menghadap jendela kantornya. Hujan tipis mulai turun lagi. Sama seperti malam ketika Raka berdiri menunggunya. Tanpa payung, hanya demi terlihat saat ia datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia berkata dalam hati, "Aku yang salah. Aku telah menyakiti seseorang yang selama ini tak pernah menyakitiku sedikitpun." Ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu meletakkan surat itu di atas meja. Di antara tumpukan berkas perusahaan bernilai miliaran, hanya satu kertas itu yang membuat dadanya terasa seperti diremas. Dan malam itu, sebelum tidur, Alia kembali berdoa. Tapi kali ini tidak meminta petunjuk atau pembuktian. Ia hanya berbisik dengan suara kecil yang hampir tak terdengar. "Jika memang dia ditakdirkan menjaga, izinkan aku juga menjaganya. Kali ini." Sejak surat itu ditemukan, dunia Alia tidak lagi sama. Ia bukan lagi CEO yang duduk di puncak menara kaca dan mengatur segalanya dari balik data dan strategi. Ia kini menjadi seorang anak perempuan yang menyadari bahwa warisan terbesar dari ayahnya bukanlah perusahaan, tapi seseorang yang diam-diam menjaga langkahnya setiap hari, tanpa pernah menuntut pengakuan. Dan ia telah mengusir orang itu, tanpa sempat benar-benar mengenalnya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menyusun ulang potongan-potongan kecil dari masa lalu. Tapi tidak seperti laporan keuangan yang jelas dan terukur. Jejak Raka seperti kabut. Selalu ada, tapi sulit digenggam. Ia mulai dengan hal paling sederhana, menghubungi kepala HR dan meminta akses ke data lama. Nama lengkapnya Raka Nugraha, usia 32, masuk atas rekomendasi langsung dari Pak Dirga setahun sebelum ibu menjabat. Tapi, surat rekomendasinya tidak pernah dimasukkan ke sistem. Hanya lewat catatan tertulis tangan Pak Dirga. "Kami anggap itu perintah pribadi," jelas bagian HR. Sambil menunjukkan dokumen digital yang telah diarsipkan. Alia menatap layar. Ada lampiran memo internal kecil bertanda tangan ayahnya. Hanya satu kalimat. "Terima Raka. Jangan tanya alasan." Alia menghela napas dalam. Ia membuka laptopnya dan mulai menelusuri lebih dalam. Ia menghubungi kenalan lama ayahnya, termasuk salah satu direktur senior yang kini sudah pensiun, Pak Harun. "Raka?" Suara Pak Harun di telepon terdengar samar, tapi hangat. "Anak itu, ya Allah, aku pikir kau tahu. Kirain kalian dekat." "Tidak, Pak," jawab Alia pelan. "Saya justru baru tahu siapa dia sebenarnya." Pak Harun tertawa pendek, namun terdengar getir. "Dulu waktu ayahmu masih kuat, dia sempat membantu sahabat lamanya, Pak Darto, orang kampung juga seperti kami. Anaknya cerdas, tapi hidup keras. Namanya Raka. Lulus S2 dari luar negeri, tapi nggak suka tampil. Ayahmu mengagumi itu. Dia bilang, anak itu tidak tertarik kekuasaan, tapi tahu tanggung jawab." Alia terdiam. Matanya mulai panas. "Pak Dirga pernah bilang ke saya," lanjut Pak Harun, "kalau sesuatu terjadi sama dia, dan kamu harus berdiri sendiri, maka setidaknya akan ada seseorang yang melihat dari belakang. Bukan untuk menuntunmu, tapi memastikan kamu tidak jatuh. Itulah Raka." "Kenapa ayah saya tidak pernah bilang langsung?" tanya Alia nyaris berbisik. "Karena beliau tahu kamu keras. Dan kalau dia bilang, kamu pasti menolak. Jadi beliau diam. Beliau percaya waktu akan membuatmu sadar sendiri." Dan memang, waktu telah melakukannya. Tapi dengan harga mahal, kehilangan seseorang yang mungkin tak akan kembali. Setelah telepon ditutup, Alia duduk diam di ruang kerjanya. Pandangannya kabur. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan. Kenapa Raka rela menyamar jadi sopir? Kenapa tak pernah sekalipun memanfaatkan kedekatannya untuk keuntungan pribadi? Dan kenapa, bahkan setelah diusir, ia tetap pergi tanpa sepatah pun kata menyalahkan? Alia menatap potret ayahnya yang tergantung di dinding. Wajah itu selalu tampak tegas,
tapi penuh kasih. Dalam hening, hatinya bergumam lirih, seolah berbicara kepada sang ayah. Kenapa ayah percaya orang lain untuk menjagaku, tapi tidak percaya bahwa aku bisa menjaga dia kembali? Hari itu, Alia memutuskan untuk mencari lebih dalam. Ia mengambil waktu cuti pribadi, tanpa asisten, tanpa mobil kantor. Ia menyamar sebagai dirinya sendiri, bukan CEO. Tujuannya, rumah tua keluarga Darto, di pinggiran Bogor. Sebuah alamat yang ia dapat dari berkas pribadi ayahnya yang masih disimpan di brankas keluarga. Saat sampai di rumah sederhana berdinding kayu itu, seorang wanita tua membukakan pintu. Tatapannya lelah, namun hangat. "Apa ibu kenal Raka Nugraha?" tanya Alia pelan. Perempuan tua itu mengangguk. Matanya langsung berkaca-kaca. "Raka anak saya." Alia nyaris kehilangan keseimbangan. "Ibu Darto." Suaranya tercekat. Wanita itu mengangguk lagi. "Iya, Neng Alia. Sudah lama sekali kamu nggak datang ke sini. Waktu kecil kamu sering diajak bapakmu." Alia mematung. Ia tidak ingat. Tapi ia percaya. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Foto-foto tua tergantung miring di dinding. Di tengah-tengahnya, satu foto Raka kecil sedang menggenggam tangan seorang pria berkumis, ayahnya. "Bapakmu banyak bantu keluarga kami," kata Ibu Darto. "Waktu suami saya meninggal, cuma Pak Dirga yang datang dan bilang, 'Anak ibu akan jadi seseorang. Saya akan bantu carikan jalan.'" Alia menunduk. Tangisnya pecah diam-diam. Bukan karena iba, tapi karena rasa syukur sekaligus penyesalan. "Kamu tahu," sambung Ibu Darto pelan, "Raka itu anak yang keras kepala. Tapi kalau sudah sayang, dia tidak setengah-setengah. Waktu dia tahu kamu akan jadi CEO, dia bilang ke saya, 'Bu, kalau aku nggak bisa bantu dari atas, biar aku bantu dari bawah.'" Alia menutup wajahnya. Suaranya parau. Kenapa dia nggak pernah bilang langsung? Karena dia tahu, kamu butuh waktu untuk bisa percaya. Dia nunggu. Tapi sepertinya, kamu belum siap waktu itu. Ibu Darto menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Jangan salahkan diri sendiri, Neng. Kadang, cinta yang besar memang gak langsung kelihatan. Tapi dia selalu ada." Malam itu, saat Alia kembali ke mobil, ia memandangi langit. Gelap, tanpa bintang. Tapi justru di kegelapan itu, ia merasa lebih dekat dengan satu cahaya kecil yang selama ini tersembunyi di balik semuanya. Raka. Dan untuk pertama kalinya, Alia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang akhirnya sadar bahwa ada cinta yang lahir bukan dari tatap mata, tapi dari keberanian menjaga dalam diam. Sejak kembali dari rumah Ibu Darto, langkah Alia tidak lagi sama. Ia masih berjalan cepat, masih mengenakan blazer yang terstruktur sempurna, dan masih disapa dengan anggukan hormat dari semua karyawan. Tapi ada yang berbeda. Bukan pada penampilannya, tapi pada cara ia melihat sekeliling. Di dalam lift, ia tak lagi sekadar melihat angka digital naik turun. Kini, ia ingat bagaimana Raka selalu tahu harus berada di depan pintu saat lift terbuka, walau tidak pernah diberitahu jam pulang yang pasti. Di lorong kantor, ia teringat bagaimana Raka diam-diam memastikan jalannya tidak licin setelah hujan, atau meletakkan payung kecil di pojok dinding, tanpa perlu diminta. Dulu, semua itu tampak seperti kebiasaan profesional. Kini ia sadar, itu cinta yang bekerja dalam diam. Dan cinta semacam itu hanya bisa dikenali ketika telah pergi. Hari-hari Alia berubah sunyi. Kegiatan kantor tetap berjalan. Rapat-rapat tetap dipenuhi data dan proyeksi. Tapi fokusnya retak. Ia bisa membaca grafik laba rugi, tapi tak bisa membaca dirinya sendiri. Di ruang kerjanya, ia membuka folder yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Folder catatan harian elektronik yang dibuat ayahnya. Ia ingat, ayahnya suka menulis sendiri hal-hal kecil tentang orang-orang yang ia temui. Salah satu catatan berbunyi, "Raka punya mata yang tenang, tapi hatinya tidak. Anak itu sedang menyembunyikan banyak luka, tapi ia memilih melindungi anakku dengan caranya sendiri."
Bukan dengan bicara, tapi dengan hadir. Aku harap Alia bisa melihatnya suatu hari. Alia menutup laptopnya. Tangis itu datang seperti badai. Tak bisa ditahan. Di balik dinding kaca kantor, ia duduk memeluk dirinya sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena rapuh. Seseorang pernah hadir di hidupnya, sepenuh hati, tanpa menuntut tempat. Dan ia justru menyingkirkan orang itu. Karena takut. Takut dekat. Takut terbuka. Takut percaya. Ketakutan yang kini berbuah kekosongan. Malam itu, ia kembali pulang dengan mobil yang dikemudikan sopir baru. Pria itu sopan, cepat belajar, dan profesional. Tapi tetap saja, tidak bisa mengisi ruang kosong yang Raka tinggalkan. Bukan karena dia kurang, tapi karena yang dulu hadir bukan sekadar sopir. Dia penjaga, saksi, dan peredam sepi. Sesampainya di apartemen, Alia naik ke lantai atas. Bukan ke unitnya, tapi ke rooftop. Ia butuh udara. Butuh ruang untuk menampung segala yang meledak di dalam dada. Langit gelap, tapi angin membawa kesejukan. Ia berdiri di tepi pagar kaca, menatap lampu-lampu kota di kejauhan. Tangannya meraba saku jasnya, lalu mengeluarkan sesuatu. Kunci mobil cadangan yang dulu pernah Raka berikan, tanpa banyak penjelasan. In case something happens, ibu bisa pakai mobil ini. Saya sudah isi bensin penuh. Itu kalimat terakhir Raka sebelum ia benar-benar hilang. Alia menggenggam kunci itu erat. Seolah dengan begitu ia bisa menggenggam kembali kehadiran yang telah pergi. Ia ingin menyusul. Ingin mengejar. Tapi, kemana? Tak ada alamat. Tak ada jejak. Raka hilang begitu saja. Seperti debu yang tersapu angin. Diam. Tapi menyisakan kekosongan yang tak bisa disembuhkan dengan logika. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi kembali ruang basement tempat ia terakhir kali melihat Raka berdiri. Di pojok ruang parkir itu, ada sudut kecil tempat Raka biasa menunggu. Hanya ada tembok abu-abu. Tapi bagi Alia, tempat itu menyimpan lebih banyak dari sekadar kenangan. Ia duduk di kursi besi yang biasa dipakai satpam. Dingin. Tapi ia bertahan. Mungkin dengan bertahan di sini, ia bisa sedikit memahami kesabaran yang selama ini Raka miliki. Ia mengeluarkan ponsel. Membuka galeri. Di salah satu folder tersembunyi, ia menemukan video pendek yang entah kapan terekam. Kamera belakang dari dalam mobil, memperlihatkan Raka sedang menyetir. Wajahnya biasa saja. Tenang. Tapi di balik ketenangan itu, Alia kini melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Perhatian. Cara ia melirik spion sesekali untuk memastikan Alia tertidur dengan posisi yang nyaman. Cara ia memperlambat laju mobil ketika jalanan mulai berlubang. Dan sesekali, cara ia menatap bayangan Alia lewat kaca, lalu segera mengalihkan pandangan. Cinta yang dikurung dalam kehormatan. Alia menutup ponsel, lalu menengadah ke langit. Hatinya hancur, tapi dalam kehancuran itu, ia menemukan kebenaran. Ia tidak membenci Raka. Ia membenci dirinya sendiri, karena terlalu lama menolak untuk melihat. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia pergi ke makam ayahnya. Ia berdiri lama di sana, memandangi nisan yang sederhana. Ayah, aku salah. Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat tubuhnya bergetar. Ayah tahu dia siapa. Ayah percaya dia bisa jaga aku. Tapi aku malah singkirkan dia. Aku bahkan tak tahu kemana harus mencarinya sekarang. Angin bertiup pelan, menyapu rambutnya yang terurai. Langit cerah, tapi dadanya tetap mendung. Kalau ayah masih bisa dengar, tolong bisikan ke dia bahwa aku ingin dia kembali. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang tak pernah sempat kuberi tempat di hidupku. Alia tak bisa menahan air matanya lagi. Di tengah pemakaman yang sepi, ia menangis dalam diam, untuk semua kata yang tak pernah terucap, dan semua waktu yang tak bisa diulang. Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal. Mungkin Raka tidak pernah butuh ucapan terima kasih. Tapi dia layak untuk didengar, untuk diberi ruang, untuk dimengerti. Dan jika waktu tak bisa diputar kembali, setidaknya ia bisa memilih untuk mencari.
Hidup punya caranya sendiri untuk menghukum orang yang menyia-nyiakan sesuatu yang tulus. Dan pagi itu, hukuman itu hadir dalam bentuk keheningan. Alia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, bukan karena jadwal rapat, tapi karena gelisah yang terus menghuni dadanya. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan rapat atau prestasi. Ia tahu apa yang hilang, tapi tak tahu di mana harus mencarinya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Mata itu lelah, tapi lebih hidup dari sebelumnya. Dulu, ia bisa menjalani hari tanpa rasa. Kini, ia tak bisa melewati 1 jam tanpa mengingat. Satu senyap, satu sosok, satu kehilangan, Raka. Ia mulai dari tempat pertama yang paling logis. Pos keamanan kantor. Tempat terakhir Raka terlihat sebelum menghilang dari kehidupannya. Pak Slamet. Sapa Alia kepada satpam tua yang telah bekerja di gedung itu bahkan sebelum ia menjadi CEO. Bu Alia, saya kaget ibu datang ke sini langsung. Ujar Pak Slamet gugup. Alia tersenyum kecil. Saya cuma mau tanya. Waktu Raka berhenti, Bapak lihat dia pergi kemana? Pak Slamet mengernyit. Waktu itu, dia pamit baik-baik. Cuma bawa koper kecil. Nggak banyak bicara. Saya tanya mau kemana. Dia cuma bilang, terima kasih, Pak. Jaga baik-baik tempat ini. Habis itu dia jalan kaki. Bu, nggak naik mobil. Jalan kaki. Alia menahan napas. Ke arah mana? Keluar ke jalan besar. Terus belok ke arah halte. Setelah itu saya nggak tahu. Alia mengangguk pelan. Informasi itu sedikit, tapi cukup untuk membangkitkan gelombang rindu yang ia tahan selama ini. Bayangan Raka berjalan sendirian dengan koper kecil di bawah langit kota. Menyakitkan. Ia tidak menyerah. Ia menelusuri catatan absen gedung, menelusuri CCTV lama, hingga akhirnya menemukan satu hal kecil. Raka sempat berhenti selama 15 menit di sebuah warung kopi pinggir jalan dekat halte. Malam itu juga, Alia menyamar. Melepas blazer, mengganti sepatu hak tinggi dengan sneakers putih, dan pergi sendirian ke warung itu. Pemilik warung, seorang bapak berusia 50-an, menyambutnya ramah. Saya sedang cari seseorang. Pernah mampir ke sini sekitar 3 minggu lalu. Tinggi, kulit sawo matang, sopan. Bawa koper kecil. Belum selesai Alia menjelaskan, mata pria itu langsung menyala. Oh, Mas Raka. Degup jantung Alia seketika berubah irama. Iya, jadi Bapak kenal. Kenal nggak kenal, tapi ingat, Mas itu duduk di pojok situ. Katanya menunjuk ke bangku kayu yang agak lapuk. Dia cuma pesan teh tawar hangat, duduk diam, lalu nulis-nulis di buku kecil. Waktu saya tanya mau kemana, dia bilang, saya nggak tahu, Pak, tapi saya percaya nanti hati saya yang nuntun. Alia tercekat. Lalu dia pergi kemana? Katanya mau naik bis jurusan Bandung. Tapi dia nggak bilang alamat jelas. Hanya bilang mau cari udara yang lebih jujur. Alia berterima kasih dan kembali ke mobil. Di dalam kabin, ia memejamkan mata. Udara yang lebih jujur. Kalimat itu bergema terus. Seolah Raka tahu bahwa ia butuh menjauh agar bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Dan kini, Alia ingin mengejarnya. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang telah mengerti artinya ditinggalkan bukan karena dibenci, tapi karena dihargai melebihi yang bisa ia sadari. 2 hari berikutnya, ia mengambil cuti penuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak memberi alasan kepada dewan direksi. Ia hanya bilang, ada yang harus saya temui. Perjalanan ke Bandung ia tempuh diam-diam. Ia tak ingin berita ini jadi konsumsi publik. Yang ia cari bukan perhatian media, tapi seseorang yang diam-diam pernah mencintainya dengan cara paling dalam. Setibanya di Bandung, ia menginap di penginapan kecil, bukan hotel bintang 5. Ia menyusuri tempat-tempat yang biasa dikunjungi para pejalan sederhana. Taman kota, perpustakaan, kafe lokal. Ia bahkan menyebar selebaran berisi permohonan informasi. Jika Anda mengenal Raka Nugraha, mohon hubungi saya. Saya hanya ingin berbicara. Hanya itu. Hari berganti malam. Malam berganti pagi.
Tapi tak ada jejak. Di hari keempat, Alia mulai goyah. Ia duduk di bangku taman gazebo, memeluk jaketnya sendiri. Kota ini dingin, lebih dari yang ia kira. Tapi yang lebih menusuk adalah rasa takut. Bagaimana jika ia tak pernah bisa menemukan Raka? Dalam doa lirih yang nyaris tak berbentuk, ia kembali berseru, "Ya Allah, aku tidak pernah tahu bahwa kehilangan bisa sehening ini. Jika memang aku tak pantas mendapatkannya kembali, jangan biarkan aku berhenti berharap. Tapi kalau engkau beri satu kesempatan, tuntun aku." Dan saat matanya terbuka, angin meniup selebaran yang ia pegang. Kertas itu terbang, lalu jatuh di depan seorang pemuda yang duduk beberapa meter darinya. Pria itu mengambil kertas itu, membacanya sebentar, lalu menatap Alia. "Ibu cari Raka Nugraha." Alia bangkit. "Iya, kamu kenal dia?" Pemuda itu mengangguk. "Dia sempat jadi relawan di komunitas kami. Ngajar anak-anak jalanan di dekat Dago. Tapi sekarang dia udah nggak di sana." "Kemana?" "Saya dengar dia mau jadi pembicara tamu di seminar sosial minggu ini. Di kampus seni. Hari Sabtu." Alia berdiri diam. Hatinya seperti disambar sesuatu. Hari Sabtu. Ia menatap langit Bandung yang mulai mendung. Tapi kali ini, mendung itu tidak lagi membuatnya takut. Ia tahu, langkahnya tidak lagi hampa. Dan jika Allah mengizinkan, mungkin, kesempatan itu akan datang. Hari Sabtu datang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena jarum jam lambat, tapi karena waktu terasa menahan napas. Sejak mendengar kabar dari pemuda di taman itu, Alia tak bisa tidur dengan tenang. Ia menatap kalender, menghitung hari, seolah kepastian itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya sekarang. Sabtu pagi, langit Bandung masih berkabut. Jalanan basah karena hujan semalam. Alia bangun sebelum matahari muncul. Ia berdiri lama di depan lemari, menatap deretan pakaian tanpa tahu harus memilih yang mana. Ini bukan rapat, bukan konferensi, bukan acara bisnis. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Akhirnya, ia memilih yang sederhana, kemeja putih lembut, celana panjang hitam, dan sepatu datar. Ia tidak memakai riasan mencolok. Wajahnya polos, tapi matanya tajam, penuh harap, penuh luka, dan penuh keteguhan. Ia tiba di kampus seni setengah jam sebelum acara dimulai. Tempatnya kecil, hanya aula terbuka dengan barisan kursi lipat yang belum sepenuhnya terisi. Di atas panggung sederhana, terpasang banner, "Seminar Sosial, Mengubah Dunia dari Pinggir Jalan." Di bawahnya tertulis beberapa nama pembicara, dan matanya tertumbuk pada satu nama. Raka Nugraha, founder, Gerakan Akar Kebaikan. Alia menggigit bibir. Jantungnya berdetak lebih cepat. Raka bukan lagi sopir yang berdiri diam di samping pintu mobil. Ia kini seseorang yang berdiri di depan orang lain, menyuarakan sesuatu. Dan Alia akan melihatnya bukan dari kaca spion, tapi dari barisan kursi penonton. Acara dimulai. Satu persatu pembicara naik ke panggung. Tapi semua terasa kabur. Alia tidak benar-benar mendengar apapun. Hatinya hanya menunggu. Matanya hanya mencari satu sosok yang selama ini hidup di benaknya. Lalu, ketika giliran terakhir tiba, pembawa acara menyebut namanya. Pembicara berikutnya adalah seseorang yang memilih meninggalkan kenyamanan untuk turun ke jalan, mengajar, dan mengabdi. Silakan sambut, Raka Nugraha. Alia menahan napas. Dan saat pria itu naik ke panggung, dunia berhenti sejenak. Raka berdiri tegap. Wajahnya masih sama, tenang, bersih, dan penuh keyakinan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Caranya memandang audiens. Cara dia menghela napas sebelum bicara, itu bukan lagi gerak seorang sopir. Itu seseorang yang sudah menemukan panggilannya. "Terima kasih telah mengizinkan saya berbagi," ucapnya dengan suara rendah namun jelas. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pernah punya kesempatan untuk melihat dunia dari belakang. Dari kaca jendela. Dari bangku belakang mobil. Dan justru di situ saya belajar bahwa kadang menjaga dalam diam lebih berarti daripada memimpin dengan suara keras."
Alia memejamkan mata. Suara itu seperti diputar ulang dari mimpi yang terlalu lama terkubur. Ia tidak sanggup menahan air mata yang mengalir pelan di pipinya. Raka melanjutkan. Saya pernah hidup dalam peran yang bukan milik saya. Tapi saya tidak menyesal. Karena dari situ saya belajar tentang manusia. Tentang rasa hormat. Tentang mencintai tanpa harus memiliki. Kata-katanya seperti anak panah yang menancap satu-satu ke dalam dada Alia. Di akhir sesi, tepuk tangan membahana. Semua berdiri. Tapi Alia tetap duduk. Tak mampu berdiri. Napasnya berat. Tangannya dingin. Tapi jiwanya hangat. Karena ia tahu, ia telah menemukannya kembali. Selesai acara, Raka turun dari panggung. Ia dikerubungi beberapa mahasiswa dan aktivis muda. Alia tetap diam di tempatnya. Tapi saat mata Raka menyapu ruangan, mereka bertemu pandang. Detik itu, dunia seolah memekik dalam sunyi. Semua suara menghilang. Semua orang mengabur. Hanya ada dua pasang mata yang saling memanggil dari jarak yang terasa terlalu jauh dan terlalu dekat. Raka berhenti. Matanya melebar sedikit. Tapi ia tidak bergerak. Seolah masih bertanya dalam hati. Benarkah itu dia? Alia bangkit perlahan. Langkahnya pelan. Tapi setiap langkah terasa seperti menjembatani tahun-tahun yang hilang. Dan ketika mereka akhirnya berdiri hanya 2 meter terpisah, hening mengisi celah di antara mereka. Tak ada pelukan. Tak ada air mata berlebihan. Hanya diam yang berbicara lebih keras dari 1000 kalimat. Akhirnya, Raka yang bicara duluan. Kenapa kamu di sini? Alia menatapnya dalam. Suaranya pelan, tapi tegas. Karena aku salah. Raka menunduk, seolah kalimat itu menghantam sisi terdalam dirinya. Aku tak pernah membencimu, Alia, bisiknya. Aku hanya tak bisa tetap di dekatmu tanpa melanggar diriku sendiri. Aku tahu, jawab Alia. Dan justru itu yang membuatku mengejarmu ke sini. Karena kamu satu-satunya orang yang menjaga aku, bahkan saat aku mendorongmu menjauh. Raka memejamkan mata sesaat, seolah mencoba menahan sesuatu yang sudah lama ditahan. Semua sudah berubah sekarang. Ya, ujar Alia. Dan aku tidak minta kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin, mulai dari tempat kita berdiri sekarang. Raka menatapnya lagi. Dalam, lurus. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, mata mereka saling menerima. Bukan sebagai sopir dan majikan, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya saling melihat, tanpa topeng. Mereka duduk di bangku kayu di sisi luar aula kampus. Hujan baru saja reda, menyisakan sisa-sisa kabut tipis yang menempel di daun dan udara. Langit Bandung kelabu, tapi di antara mereka, tak ada lagi yang samar. Alia memeluk kedua tangannya sendiri. Bukan karena kedinginan, tapi karena jantungnya masih berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan. Raka benar-benar di hadapannya. Bukan bayangan. Bukan kenangan. Raka duduk tenang di sampingnya. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Kedua tangannya bertumpu pada lutut. Tak ada jarak. Tapi juga belum ada keberanian untuk menyentuh. Butuh waktu beberapa menit sebelum suara mereka pecah dalam keheningan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucap Alia pelan, menatap jalan setapak yang masih basah. Dari mana saja, jawab Raka tanpa menoleh. Yang penting bukan dari tempat kamu menyesal. Alia menoleh ke arahnya, mencoba menangkap makna kalimat itu. Tapi tatapan Raka lurus ke depan, seperti masih memikirkan sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Kenapa kamu nggak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Tanya Alia akhirnya. Kenapa kamu sembunyikan semuanya? Raka menarik napas pelan. Karena niat awalnya memang bukan untuk dikenal. Waktu Pak Dirga minta aku menemani kamu, aku setuju. Tapi dengan satu syarat. Aku tidak ingin kedekatanku dengan almarhum digunakan untuk keuntungan pribadi. Aku ingin kamu menilai aku sebagai siapa aku di matamu. Bukan dari masa laluku dengan ayahmu. Alia terdiam. Suaranya tercekat. Dan aku pikir, kalau kamu tahu aku bukan sekadar sopir, kamu akan curiga.
Atau justru menjaga jarak? Dan aku nggak ingin itu terjadi, lanjut Raka. Kamu benar, bisik Alia. Aku memang akan menjauh. Raka tersenyum kecil, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali. Tapi senyum itu tak sepenuhnya bahagia. Ada getir yang mengendap di ujung matanya. Kamu tahu, katanya pelan. Menyamar sebagai sopir selama 3 tahun itu, bukan hal mudah. Tapi aku belajar banyak. Tentang dunia. Tentang orang-orang. Tentang kamu. Dan kamu juga belajar mencintai diam-diam, ujar Alia pelan, menunduk. Raka mengangguk pelan. Iya, tapi aku nggak pernah berharap dicintai balik. Aku cuma pengen kamu aman. Dihargai. Nggak sendirian. Alia menggigit bibirnya. Tapi kamu justru pergi saat aku mulai merasa butuh kamu. Raka menghela napas. Karena aku tahu, kalau aku tetap tinggal, aku bisa melanggar batas yang aku buat sendiri. Diam kembali merambat di antara mereka. Tapi saat Raka membuka mulut lagi, ucapannya mengubah segalanya. Aku pernah punya kesempatan untuk naik ke posisi strategis di perusahaan ayahmu. Bahkan sempat ditawari jadi bagian tim eksekutif. Alia menoleh cepat. Apa? Raka menatap langsung ke matanya. Tapi aku tolak. Karena aku tahu, itu bukan tempatku. Aku nggak mau berada di atas hanya karena relasi. Aku lebih percaya untuk mulai dari bawah. Menyentuh hidup orang satu persatu. Dari jalanan. Dari anak-anak kecil. Dari mereka yang nggak punya apa-apa. Jadi kamu, benar-benar bukan sopir biasa. Suara Alia bergetar. Raka mengangguk. Aku lulus dengan beasiswa dari London School of Economics. Tapi aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Bahkan ke ayahmu. Karena buatku, gelar itu nggak berarti kalau aku nggak bisa manfaatkan untuk orang lain. Alia menutup mulutnya, menahan isak yang tiba-tiba naik ke kerongkongan. Dunia seperti berputar lebih lambat. Segala prasangka, semua kesalahpahaman, semua luka yang ia torehkan sendiri, kini kembali padanya dengan kebenaran yang telanjang. Kamu selama ini begitu rendah hati, bisiknya. Dan aku begitu sombong. Bukan sombong, potong Raka. Kamu cuma takut terbuka. Dan aku ngerti itu. Karena aku juga pernah takut. Tapi akhirnya aku sadar, kalau kita terus bersembunyi di balik luka, kita nggak akan pernah sembuh. Alia tak tahan lagi. Air mata itu jatuh juga. Tapi kali ini bukan tangisan kehilangan. Ini tangisan karena diberi kesempatan kedua. Aku nggak bisa janji memperbaiki semua, ujarnya, suara bergetar. Tapi kalau kamu izinkan, aku pengen belajar. Dari kamu. Tentang sabar. Tentang jujur. Tentang mencintai. Raka memandangnya lama. Lalu perlahan, ia mengulurkan tangan. Kalau kamu siap bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman, sebagai pasangan berjalan, aku juga siap berhenti jadi bayangan. Alia menggenggam tangan itu, kuat, lalu mengangguk, meski air mata masih menetes satu-satu. Bukan siap lagi. Aku butuh kamu. Langit di atas mereka mulai terang. Matahari menerobos awan yang semalaman menutup. Dan di momen itu, dua jiwa yang lama terpisah oleh kesalahpahaman, akhirnya menemukan jalan untuk saling mengerti.